Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan pagi hari ini tanggal 19 November, judulnya Seorang yang Dikirim Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Pagi ini kami datang kepadamu, menaikkan puji syukur, limpah terima kasih atas penyertaan-Mu pada sepanjang malam istirahat kami. Pagi ini kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru. Kami siap lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar nanti menolong kami hidup lebih berkenan kepada-Mu. Manakala kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, tolong dengar doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Saudara, renungan pagi hari ini, ayat renungan terdapat di dalam kitab Maliaki 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Saudaraku, Kristus, pedagang semawi itu mencari mutiara. Melihat dalam manusia yang tersesat, mutiara yang berharga. Dalam diri manusia yang dinodai dan dirusakkan oleh dosa, ia melihat kemungkinan-kemungkinan untuk penebusan. Hati yang telah menjadi medan peperangan dari pertikaian dengan setan dan yang telah diselamatkan oleh kuasa kasih adalah lebih berharga bagi penebus daripada orang yang tidak pernah jatuh. Allah memandang umat manusia tidak sebagai barang najis dan tiada berharga. Ia memandangnya dalam Kristus, melihat mereka melalui kasih tebusan. Ia menghimpun semua permata dari semesta alam ini dan membuat rencana untuk membeli mutiara itu. Dan setelah Kristus mendapatkannya, ditempatkannya kembali pada mahkotanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Dalam Maliaki 3 ayat 17. Tetapi Kristus sebagai mutiara yang mahal harganya dan kesempatan kita untuk memiliki permata surga ini adalah pokok yang patut senantiasa kita renungkan. Roh Kudus yang menyatakan kepada manusia harga dari mutiara yang elok itu. Masa dari kuasa Roh Kudus adalah masa dalam suatu arti yang istimewa, di mana karunia surga itu dicari dan ditemukan. Pada zaman Kristus, banyak orang mendengar Injil, tetapi pikiran mereka digelapkan oleh pengajaran yang palsu dan mereka tidak mengakui guru yang rendah hati yang datang dari Galilea sebagai seorang yang dikirim Allah. Tetapi sesudah kenaikan Kristus, penobatannya dalam kerajaan pengantaraan ditandai oleh pencurahan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta roh itu dicurahkan. Saksi-saksi Kristus memberitakan kuasa juru selamat yang telah bangkit. Terang surga menembusi pikiran-pikiran orang yang digelapi tipu daya musuh-musuh Kristus. Sekarang mereka melihat dia ditinggikan menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31.
Mereka melihat dia dikelilingi kemuliaan surga dengan harta yang kekal di tangannya untuk menganugerahkan kepada semua orang yang mau berbalik dari pemberontakannya. Ketika murid-murid menyatakan kemuliaan anak Bapa yang tunggal, 3.000 jiwa bertobat. Mereka diyakinkan untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana adanya, penuh dosa dan cemar, dan Kristus sebagai sahabat dan penebusnya. Kristus ditinggikan, Kristus dipermuliakan dengan perantaraan kuasa Roh Kudus yang bernaung di atas manusia. Dalam seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 86 dan 87. Saudaraku, mari kita renungkan lebih dalam. Sudahkah Roh Kudus menyadarkan saya betapa berharganya Yesus? Apakah dari kehidupan rohani saya yang menunjukkan bahwa Yesus begitu berharga bagi saya? Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini, seorang yang dikirim Allah. Selamat beraktivitas, andalkan Tuhan di dalam setiap aktivitas saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.